Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, pemilihan umum, khususnya pilpres, sobat-sobat, pilihan presiden yang tidak lama lagi akan diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. Dan ini, sobat-sobat, akan mempengaruhi kehidupan berbangsa kita selama 5 tahun. Satu suara kita akan menentukan bagaimana nasib bangsa ini 5 tahun ke depan, sobat-sobat. Jadi, suara kita ini sangat penting. Karena demokrasi itu 50% lebih 1 dia akan menjadi pemenang. Jadi, jangan lagi berpikir seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, negara ini tidak akan berubah hanya oleh saya sendiri. Padahal satu suara akan menentukan nasib bangsa ini, nasib rakyat ini, dan nasib Anda sendiri sebagai yang memberikan suara pada pilpres nanti. Pertanyaannya, sobat-sobat, sebagai seorang muslim, bagaimanakah seharusnya kita menentukan pilihan kita? Kepada siapakah kita akan memberikan suara kita ini? Dan ingat, suara kita mempengaruhi nasib bangsa ini, nasib negara ini, nasib kita sendiri, dan keturunan kita selama 5 tahun. Nah, tentu saja sebagai seorang muslim haram hukumnya menerima sogok dan suap. Berarti tidak boleh kita memilih karena diberikan sesuatu. Diberikan duit barangkali atau sembako, tanpa kita melihat lagi calon yang akan kita pilih sebagai syarat kita menerima duit atau sembako. Kalau kita mau berpikir cerdas, sobat-sobat, berapa sih yang kita terima? Paling tinggilah barangkali 200. Ketika kita diisi amplop, ketika kita menerima amplop agar kita memilih salah satu calon, tidak hanya di pilpres, di pileg juga seperti itu. Nah, duit 200 sampai di mana? Sedangkan mereka mengucak anggaran negara selama 5 tahun. Iya, kalau kebetulan orang itu memang orang yang baik, orang yang alim, yang mementingkan kepentingan rakyat. Kalau setelah dia berkuasa,
ternyata perilakunya buruk, ya, melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama, Anda yang memberikan suaranya kepada orang tersebut bertanggung jawab sampai di akhirat nanti, sobat-sobat. Jadi jangan main-main untuk memberikan suara kita. Tetapi berbeda, sobat-sobat, ya, meskipun kita tidak diberi apapun, ya, tidak diberi amplop, diberi sembako, akan tetapi kita memilih karena dia orang baik, karena dia orang yang taat beribadah, memang punya kemampuan, cerdas, ya, orangnya adil, ya, kita pilih orang tersebut. Nah, tetapi sobat-sobat, seandainya pun ketika dia berubah, tidak seperti, ya, alasan kita, sebab kita memilih dia. Nah, berubah itu sudah tanggung jawab dia sendiri. Karena kita memilih berdasarkan ketika dia, ya, menampakkan diri atau tampak dalam penglihatan kita orang yang taat beribadah, orang yang jujur, orang yang adil, punya kemampuan, punya kapasitas untuk mengelola negara ini, ya. Nah, tetapi kalau kita memilih berdasarkan diberi amplop atau diberi sembako, ketika dia berbuat salah, berbuat melanggar norma-norma agama, maka kita juga bertanggung jawab, ya, di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, jadi sobat-sobat, sekali lagi, jangan main-main, jangan sembarangan memberikan suara kita untuk memilih seseorang. Kembali kepada Pilpres. Ini yang paling menentukan bagaimana negara kita, bangsa kita, rakyat Indonesia ini selama 5 tahun ke depan. Karena seorang presiden akan mengelola seluruh, ya, aset yang ada di negara ini. Nah, maka sebagai seorang muslim, sekali lagi, harus fokus pilihan kita dengan beberapa hal. Yang pertama, tentu saja kita lihat dari keagamaannya dan bagaimana praktek dia beragama. Yang kedua, ya, bagaimana kemampuannya. Apakah dia seorang yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan untuk mengelola negara ini. Yang ketiga, bagaimana keberpihakannya. Nah, mengenai kemampuan mengelola negara, kita bisa lihat dari, ya, bagaimana dia mengungkapkan gagasannya, keberpihakannya kepada siapa dia berpihak. Kepada rakyatkah atau kepada yang lain? Kemudian bagaimana, ya, sikap amanahnya, sikap keagamaannya akan berkaitan dengan sikap amanahnya. Dan ketiga paslon ini, pasangan calon ini, kita sudah mengenalnya. Ya.
Nah, tinggal bagaimana kita menilai siapakah ya yang menurut kita sikap keberagamaannya, sikap amanahnya melekat pada aktivitas hidup mereka. Bagaimanakah kemampuannya dalam mengelola negara? Kita bisa buktikan ya bagaimana sepak terjangnya selama ini. Bukankah masing-masing paslon itu sudah berkiprah dalam negara ini? Kemudian keberpihakannya kita bisa lihat ya bagaimana keberpihakan masing-masing calon. Siapakah yang mementingkan keadilan? Siapakah di antara paslon ini yang berpihak kepada rakyat yang lemah? Nah, jadi sobat-sobat, itulah beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan ketika kita memberikan suara kita. Ya, baik kepada calon-calon legislatif tingkat 1 maupun tingkat 2, dan khususnya ya kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan menjadi nahoda negara kita ini selama 5 tahun ke depan. Ya. Jangan nanti ya Anda setelah pilihan dan terpilih ya salah satu paslon, kemudian Anda ya menggerutu karena tidak sesuai dengan harapan Anda yang Anda pilih. Pertanyaannya, berdasarkan apa Anda memilih? Nah, kalau Anda berdasarkan ya memilih seperti yang saya sampaikan tadi, ya kita tidak perlu menyesali pilihan kita. Kita tidak perlu menggerutu. Ya. Tapi kalau kita memilih karena ada yang diberikan kepada kita sebagai kompensasi dari suara yang kita berikan, nah itu masalah. Ya. Karena Anda memilih ya bukan dengan alasan yang baik, tetapi memilih karena diberikan sesuatu. Dan orang seperti ini akan berubah lagi pilihannya jika ada yang memberikan lebih besar lagi ya dari yang diterima yang terdahulu. Nah, jadi kesimpulannya sobat-sobat, jangan salah pilih, jangan memilih karena diberi amplop dan sembako, tapi pilihlah karena ya sikap agamanya yang ya tampak, sikap amanahnya yang punya kemampuan dan keberpihakan kepada rakyat banyak, rakyat yang lemah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.